Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat daftar piket menggunakan Microsoft Word 2007. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung membuka Microsoft Word-nya. Jadi ketika kita sudah membuka lembar kerja Microsoft Word seperti ini, untuk membuat daftar piket itu kita bisa memanfaatkan menu yang ada di tab insert, yaitu tabel ya. Jadi ulangi, jadi kalau misalkan kita ingin membuat daftar piket, kita bisa memanfaatkan menu atau perintah yang ada di tab insert. Oke, tapi sebelum kita menggunakan perintah tabel, terlebih dahulu kita menulis judulnya di sini. Misalkan tulis daftar piket kelas 4 misalkan ya. Jadi kemudian kita tekan enter untuk memberikan jarak antara judul ini dengan tabel yang akan kita buat nantinya. Oke, kita buat tabelnya. Jadi kita ke insert, kemudian pilih tabel. Ukuran tabel yang kita buat itu cukup kita gunakan 3x2 ya. Jadi bisa juga ya untuk membuat atau menentukan ukuran tabel ini, bisa kita ke insert, yang di sini insert tabel, kemudian tentukan kolom dan juga barisnya di sini. Jadi ini kolom yang 3, dan di sini barisnya itu cukup 2, kemudian oke. Jadi di sini kita sudah mempunyai sebuah tabel dengan ukuran 3 kolom 2 baris ya. Ini 2 barisnya, 3 kolomnya. Oke. Nah, atau dengan cara lain, tadi seperti yang saya katakan bahwa membuat tabel itu bisa kita menggunakan perintah tabel, kemudian kita langsung tentukan di sini. Tidak perlu lagi harus ke insert, tetapi kita langsung tentukan di sini ukuran tabelnya ya. Jadi misalkan saya buat contohnya di bawahnya dengan menggunakan cara ini ya. Jadi saya membuat ukuran tabel itu 3x2. Jadi sama ya. Di sini dengan cara yang pertama tadi itu sama. Oke, ini misalkan saya hapus. Delete, kemudian delete tabel. Oke. Nah, kita kembali ke sini, paling atas ini. Untuk baris paling atas ini kita gunakan untuk mengetik nama hari. Ya, jadi misalkan di sini kita ketik hari Senin, kemudian Selasa, Rabu ya. Kemudian untuk yang di bawah sini kita gunakan untuk mengetik nama orang yang piket di hari Senin misalkan. Yang ini berarti nama orang yang piket di hari Selasa dan seterusnya. Oke, jadi misalkan di sini saya sudah memberikan satu contoh di sini ya, sebagai apa namanya, kita ambil saja namanya ya di sini. Oke, jadi di sini misalkan untuk hari Senin itu ada Jeremy ya, Jeremy. Oke, kemudian untuk menuliskan nama orang berikutnya dengan yang piket di hari yang sama, kita cukup menekan tombol enter ya di keyboard. Kemudian ada Aisyah, lalu ada Dina, yaitu pula hari Selasa ya, dan seterusnya. Tirsa. Ingat, kalau sudah selesai menulis satu nama yang piket di hari itu, langsung tekan enter ya. Kemudian di sini ada Ken, enter lagi. Kemudian Selin. Oke, berikutnya di hari Rabu ada Grisel, enter lagi. Fikri, enter lagi. Kemudian Fahri ya. Ya, ini Fahri. Oke. Nah,
untuk hari Kamis ini dan hari Jumat, kita simpan kursornya pada bagian bawah tabel, lalu enter satu kali supaya ada jaraknya. Jadi kalau misalkan di sini kita tidak enter, baru kita insert tabelnya dengan cara yang sama, itu tidak akan bisa ya. Dan kalaupun juga bisa, biasanya itu akan langsung bersambung dengan tabel yang di atasnya. Oke, kita lihat. Jadi ini ya jadinya kalau misalkan tadi kita tidak enter. Jadi untuk membuat tabelnya itu bisa seperti yang ini, bisa seperti ini ya. Jadi kita harus berikan jarak ya. Kita tekan, simpan kursornya di bagian bawah tabel, baru tekan enter satu kali, kemudian insert tabel. Kita pakai cara yang kedua tadi ya. Jadi oke, ukuran tabelnya itu 3 kali 2. Oke, jadi dia tidak bersambung lagi dengan tabel yang ada di atasnya. Oke, kita lanjut. Di sini ingat ya, sama dengan proses yang tabel pertama tadi. Untuk baris pertama itu kita tuliskan nama hari, Kamis, kemudian di sini Jumat, di sini Sabtu. Oke, untuk bagian bawahnya sama ya, kita gunakan untuk mengetik nama orang yang piket pada hari Kamis. Misalkan kalau di sini berarti hari Kamis, di sini ada Ngurah. Oke, kemudian enter, kemudian ada Rizky, bentar lagi, kemudian ada Gendis. Oke, lalu yang hari Jumat ini ada Fatima Azahra, enter lagi, kemudian ada Fatur. Oke, untuk yang hari Sabtu, karena semua siswa sudah ada di sini, semua sudah mempunyai hari piket, maka di sini kita jadikan hari Sabtu itu sebagai hari piket sedunia ya, atau semua siswa di kelas itu. Oke, semua siswa. Oke. Nah, ini secara sederhana daftar piketnya itu sudah selesai. Jadi ada mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis sampai Sabtu, itu sudah ada anak atau nama-nama yang piket di hari itu. Nah, sekarang tinggal kita mendesain daftar piket ini supaya lebih bagus kelihatannya. Kita mulai dari judulnya ya, daftar piket kita blok. Jadi kalau cara memblok itu ditekan tombol kiri mouse-nya, baru digeser ya. Atau bisa juga kita menekan tombol shift di keyboard, kemudian tombol arah ya. Jadi ini ya, jadi mau arahnya ke bawah atau ke kanan, ke kiri, yang penting tombol shiftnya tidak dilepas. Oke, ini saya blok. Kemudian yang pertama kita pilih jenis hurufnya di sini. Saya misalkan di sini saya gunakan ini, kira-kira bagus ya. Ini enggak tentara ya. Ini aja yang tebal ya. Nih untuk jenis hurufnya. Kemudian untuk ukuran hurufnya saya perbesar menjadi 16 misalkan. Nah, di sini kan huruf untuk judulnya ini hanya huruf depan ini saja yang huruf besar. Jadi biarkan masih dalam keadaan terblok seperti ini. Kemudian pilih yang icon ini ya, change case, baru pilih yang uppercase. Uppercase ini untuk membuat semua huruf yang di blok itu menjadi huruf kapital. Oke. Berikutnya jangan lupa untuk meletakkan tulisan judul ini di bagian tengah dengan menggunakan center atau Ctrl E. Oke, jadi ini sudah jadi ya daftar judulnya. Sekarang tinggal hari Senin, Selasa atau yang ada di dalam tabel ini. Oke, bagaimana cara membloknya? Kita letakkan kursor ini di bagian sini, klik, baru digeser ke bawah. Oke, jadi dia secara otomatis akan terblok semuanya ya. Atau bisa juga kita mengklik tanda nih,
ini ada tanda apa ya, positif di sini. Kita klik supaya memblok isi tabel secara keseluruhan. Jadi bisa kamu letakkan kursornya di sini, kemudian geser, atau bisa klik sekaligus tanda tambah yang ada di sini. Ya, pilih yang mana yang lebih susah atau lebih gampang menurutmu ya. Kemudian seperti tadi, kita rubah jenis hurufnya. Misalkan untuk tulisan di dalamnya sini saya menggunakan ini ya, Adobe Grand Mode Pro Bold. Kemudian untuk di sini Senin, Selasa, Rabu, ini huruf-huruf depannya ini masih merupakan huruf kecil. Bagaimana supaya bisa huruf depannya ini menjadi huruf kapital? Jadi caranya tetap sama ya, seperti tadi. Kita blok satu ini saja, jadi tidak perlu harus seperti ini untuk satu sel saja. Tapi kalau misalkan saya letakkan kursornya di bagian luar sini baru saya klik, berarti itu akan terblok satu baris. Begitu pula di atas ya, kalau seperti ini berarti akan terblok satu kolom. Oke, karena kita hanya ingin mengubah tulisan yang ada di bagian atas ini saja, atau tulisan hari saja ini, kita klik di sini ya, baru kita klik ya, jadi supaya bisa terblok semuanya. Letakkan di sini baru klik. Oke, cara untuk mengubah jenis hurufnya sama seperti tadi di sini. Ukuran hurufnya kita tambah ya, karena dia di sini supaya lebih kentara, kita rubah menjadi 14. Nah, bagaimana supaya tulisan bagian depannya ini Senin, misalkan Senin di sini huruf S-nya harus kapital. Nah, kita gunakan yang tadi cengkes juga, tapi jangan menggunakan uppercase, tapi kita memilih yang bagian bawahnya sini, kapitalis Edward ya. Jadi supaya yang jadi huruf kapital itu depannya saja ya. Jadi ini perubahannya. Jadi ini tadi masih huruf kecil semua, yang di depannya kita gunakan kapitalis Edward, maka bagian depannya itu akan berubah menjadi huruf kapital. Dan juga jangan lupa untuk meletakkan tulisan nama hari ini pada bagian tengah kolom ya. Oke, sama dengan ini, dengan nama siswanya kita klik di sini, kemudian gunakan center supaya dia bisa berubah letaknya ke bagian tengah. Oke, begitu pula untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu caranya sama ya, seperti tadi. Untuk memblok tabelnya ini kita gunakan tanda ini saja. Ini ya, ada tanda ini di sini. Nih ya, kita klik. Oke, supaya terblok secara keseluruhan isi tabelnya. Atau kita rubah dulu dari yang nama hari. Oke, ini nama harinya kita rubah dulu. Kita rubah menjadi huruf kapital ya, seperti ini tadi, depannya huruf kapital. Kita gunakan change case, kemudian kapitalis Edward. Oke, ini sudah. Kemudian jenis hurufnya kita gunakan yang sama seperti yang di atas ini tadi, ada background mode. Kemudian untuk ukuran hurufnya kita gunakan 14. Lalu kita gunakan center supaya tulisannya itu bisa ke tengah kolom ya. Kemudian yang ini juga kita rubah dengan cara yang sama seperti yang di atas ini. Kita rubah jenis hurufnya menggunakan ini ya, Arial. Ini. Kemudian ukuran hurufnya tidak usah dirubah ya, biarkan 11 ukurannya. Dan jangan lupa untuk gunakan center sehingga tulisannya itu bisa ke tengah. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kenapa yang hari Sabtu ini justru dia hanya ke tengah bagian atas. Nah, dia tidak ke tengah sini ya. Oke, jadi untuk mengubah yang ini supaya bisa ke tengah, kita bisa menggunakan layout, kemudian cari alignment. Di sini ada banyak pilihan. Jadi karena yang aktif ini yang di atas, makanya dia hanya ke tengah tapi bagian atas, sama yang ini di tengah tapi bagian bawah. Jadi kita gunakan yang ini, align center, supaya dia ke tengah ya. Saya ulangi, kalau misalkan dia masih di atas yang ini ya, kita ke menu layout yang ada di atas sini, kita ke layout,
kemudian pilih yang alignment, baru pilih yang align center. Oke, nah ini masih ada satu namanya yang hurufnya, yang huruf depannya itu huruf kecil, kita rubah sama dengan seperti yang tadi di home, kemudian changes capitalis H word. Oke, jadi sudah ya, huruf S nya yang di sini di kata siswa dan kata semua sudah menjadi huruf kapital. Oke, berikutnya supaya ini sudah kita atur bentuk huruf di sini, jenis hurufnya, ukuran hurufnya, dan juga bentuk tulisannya yang dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Nah, sekarang kita tinggal mendesain tabelnya. Untuk mendesain tabelnya, kita klik di sini, kita blok secara keseluruhan isi tabelnya, baru kita pilih menu desain. Di sini tinggal kita pilih jenis desain tabel yang kita inginkan. Ya, dari sini sampai paling bawah sini. Bisa juga masih banyak pilihan yang lainnya di bawah ya. Jadi silakan pilih sesuai yang kita suka ya. Saya kebetulan gunakan di yang ini sama ya, di sini satu, kita blok, baru pilih jenis tabelnya atau style tabel yang kita inginkan. Kemudian begitu pula yang tabel kedua, kita pilih style tabel yang kita inginkan. Saya misalkan gunakan yang ini ya. Oke, jadi ini sudah. Nanti jadi sudah, dari sini kita bisa lihat jadwal piket untuk kelas 4 itu sudah selesai. Tinggal nanti pada saat kalian kerja, silakan untuk desain ini silakan dipilih menurut kalian yang mana paling bagus. Kemudian untuk judul bisa didesain sesuka hati dengan mengganti jenis hurufnya di sini, termasuk ukuran huruf juga. Silakan didesain sesuka hati kalian. Saya kasih kebebasan di sini. Berikutnya untuk menyimpan pekerjaan yang ada di Microsoft Word ini masih sama seperti kemarin-kemarin. Kita bisa klik save di sini, atau bisa mengklik save as yang ada di sini, atau bisa menggunakan tombol F12 atau mungkin Ctrl S kalau masih dokumen yang belum mempunyai nama seperti ini atau masih dokumen baru. Jadi saya gunakan save saja di sini. Tulis di sini misalkan daftar piket kelas 4. Ya, ini enggak usah saya rubah. Daftar piket kelas 4, tinggal misalkan kelas 4D ya. Oke, kemudian saya save. Saya ingat tempat penyimpanannya libraries, kemudian di dokumen. Berarti nanti kalau saya ingin cari, berarti ada di file dokumen. Oke, saya simpan. Di sini sudah ada namanya terlihat di sini, daftar piket kelas 4D. Berarti dokumen ini sudah tersimpan. Jadi pikir itu saja untuk cara membuat daftar piket. Saya kira gampang ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, nanti komen saja di bawah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.